abad keempat Masehi dimulai dengan penuh konflik. Kekaisaran Romawi terpecah oleh perang saudara, dan dinasti Jin Barang Tiongkok runtuh akibat pemberontakan suku barbar. Di selatan, kekuatan baru mulai muncul. Nusantara, wilayah kepulauan yang kini menjadi Indonesia, Malaysia, dan sekitarnya. Dahulu, daerah ini menjadi tempat tinggal suku Austronesia yang bermigrasi dari Taiwan. Kerajaan Kutai Martanipura di pesisir timur Kalimantan menjadi salah satu kerajaan awal yang menerima pengaruh India. Siapa kalian? Tenang. Kami datang dengan damai. Apakah ini karena Kutai? Betul. Apa tujuan kalian datang sini? Kami datang hanya untuk berdagang. Apa yang kalian punya di negeri ini? Kami mempunyai manik-manik, mempunyai batu, dan mempunyai emas. Kami bawa kain sutra dan juga tembikar dari India. Yuk ikut saya. Kami penduduk Kutai memiliki emas ini. Terima kasih. Tapi sebelumnya, apakah di sini ada candi untuk beribadah? Hah? Candi apa? Candi itu tempat suci untuk beribadah umat Hindu. Bangunannya megah. Apakah kalian bisa mengajarkan kami cara membangunnya dan menceritakan kisah candi itu? Bisa? Ayo. Yuk. Kepala suku datang. Ada apa gerakan di sini? Ada pedagang baru yang membawa ilmu dan pengetahuan baru. Katakan kepada mereka, tanah ini terbuka untuk menukar ilmu dan barang. Pedagang-pedagang dari India mulai menukar ilmu pengetahuan, kesenian, dan bahkan juga agama mereka. Anakku, agama Hindu dan tulisan Rafni Palawa yang diajarkan suku India itu sungguh memasyurkan suku kamu. Sebentar lagi, umur saya tidak akan lama lagi. Kamu yang akan melanjutkan kekuasaan untuk suku ini. Ayah, saya siap untuk membawa Kutai ke zaman yang baru. Inilah awal Indianisasi di Asia Tenggara. Aswawarman melanjutkan pengaruh India di Kutai Martanipura. India bukanlah satu-satunya negara yang berdagang dengan kerajaan di Nusantara. Pada awal abad ke-15, Chong Ho, seorang laksamana dari Ming Tiongkok, berlayar dengan 100 kapal kasana raksasa membawa pesan perdamaian dari Kaisar Yongle ke Nusantara. Laksamana, apa tujuanmu ke sini? Kami membawa pesan damai dari Kaisar Yongle atas hubungan yang baik antara kedua negeri ini. Oleh karena itu, kami membawa sebuah hadiah persahabatan, lonceng Chorgradam. Siap, terima kasih. Seiring berjalannya waktu, masyarakat Nusantara terus hidup damai dengan sumber daya yang mereka miliki dan mendapatkan keuntungan dari perdagangan India dan Cina di jalur rempah. Namun, pada tahun 1415, seorang infantry dari sebuah negara kecil akan mengubah sejarah selamanya. Jadi ini peta pelayaran Ibarat Afrika. Titik paling selatan yang diketahui, Cape Bojador. Masa sih tidak ada yang penasaran ingin berlayar melewati ini? Saya ingin negara kami yang pertama menembus batas itu. Para navigator Portugis mengembangkan teknik Volta do Mar yang nantinya digunakan kerajaan Eropa lainnya untuk berlayar menyeberangi Samudra Atlantik. Oleh karena jasanya, Infante Henry mendapatkan julukan Henry the Navigator. Henry the Navigator mengubah pandangan navigator Eropa bahwa masih banyak wilayah yang menunggu untuk ditemukan di seberang samudra. Namun, ada satu peristiwa yang betul-betul mengubah arah sejarah eksplorasi Eropa. Kota kami telah jatuh. Yang mulia, Kaisar, pelabuhan laut Marmara sudah aman. Jika Anda berkenan, kami dapat segera pergi dengan segera. Kawan, saya tetap akan berada di kota ini. Tugas saya adalah untuk mempertahankan kota ini sampai akhir. Kalau begitu, kami akan tetap bersama Yang Mulia. Tidak, kau harus kabur dan menyampaikan kepada seluruh Eropa bahwa kami, prajurit Roma, telah berjuang sampai akhir. Konstantinopel runtuh. Akibatnya, perdagangan antara Eropa dan Asia menjadi lebih berbahaya dan mahal. Sebagai respons, para raja Eropa mulai mendukung para navigator untuk mencari jalur laut alternatif menuju Asia dengan tujuan meraih kekayaan, kejayaan, dan menyebarkan agama Kristen. Berita jalur laut ke kepulauan penghasil rempah di timur menyebar ke seluruh Eropa. Mereka berlayar melintasi Laut Jawa untuk menemukan sumber rempah-rempah itu. Akhirnya, perjalanan mereka membawa mereka sampai ke Kepulauan Maluku, pusat rempah dunia. Shalom, kami datang atas nama yang mulia Raja Manuel dari Portugal. Saya Antonio de Abreu dan ini adalah kru dan kapal saya. Senang bertemu dengan Anda, Antonio. Apa maksudmu kedatanganmu di sini? Saya ingin agar kami dapat membawa rempah dengan Anda. Kita akan bekerja sama. Senang bertemu dengan Anda. Waktu Portugis mengambil alih perdagangan rempah-rempah, mereka menerapkan monopoli yang ketat dan merusak janji awal kerjasama. Dulu kita bebas jual rempah ke siapa aja. Sekarang, hasil kebun kita sendiri nggak bisa kita nikmatin. Iya, jadi makin sulit aja sih buat kita. Pada tahun 1521, Spanyol tiba untuk menjalin kerjasama dengan Maluku. Shalom, kami datang atas nama Yang Mulia Raja Carlos pertama, Kaisar Romawi dan Raja Spanyol. Kami ingin bekerja sama kalian, saling menguntungkan, dan kita berharap kita bisa ikut serta dengan
perdagangan kalian demi kemakmuran kita bersama dan menjaga kepentingan tujuan. Ketegangan antara Portugis dan Spanyol di wilayah Maluku terus meningkat, terutama dalam persaingan pengaruh dan perdagangan. Pada akhirnya, tahun 1529, kedua pihak menandatangani perjanjian Saragossa yang membagi wilayah kekuasaan. Portugis menguasai Maluku dan wilayah di baratnya. Penguasaan perdagangan rempah di Nusantara tidak berhenti pada Portugis dan Spanyol. Tahun 1596, Belanda tiba untuk pertama kalinya di pelabuhan Banten, dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Kami datang dari Belanda, membawa kapal dan niat baik. Kami mencari rempah, bawakan kami pala, cengkeh, dan juga lada. Kami menyambut tamu dari negeri jauh. Tapi jangan kira kami mudah diperintah. Rempah ini adalah darah daging kami. Kami tahu rempah memiliki harga yang tinggi. Tapi jika kalian tak mau menjualnya, kami akan pakai cara lain untuk mendapatkannya. Jalan damai selalu lebih baik. Jangan sampai kalian membawa masalah di pelabuhan kami. Pada awalnya, kedatangan Belanda diterima dengan tangan terbuka oleh rakyat sekitar. Namun, hubungan berubah menjadi ketegangan. Mulai hari ini, semua pedagang Belanda harus bersatu untuk menciptakan sebuah sistem demi memerintah negara jajahan. Jaya, jaya, jaya! Tahun 1602, Verenigde de Oost-Indische Compagnie atau disingkat VOC resmi berdiri sebagai perserikatan dagang Belanda. Namun, monopoli yang dijalankan VOC sangat ketat. Rakyat dipaksa bayar pajak hasil bumi, pohon rempah ditebang agar harga tetap tinggi, dan pedagang lokal diawasi lewat Honighochten. Akibatnya, kebebasan berdagang hilang, banyak petani berhutang, dan kesenjangan sosial semakin melebar. Pada tahun 1610, Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Koen menghancurkan Jayakarta dan mulai mengokohkan kekuasaannya di Nusantara dengan membangun Kastil Batavia. Dengan benteng ini, kami bisa mengawasi setiap pelabuhan dan mengontrol rempah-rempah. Kekuatan kami akan semakin kokoh di tanah jajahan ini. Aduh, seram sekali benteng itu. Iya, seperti penjara raksasa. Rasanya kami tak akan bebas lagi. Akankah kekuasaan ini terus bertahan? Kerajaan-kerajaan Nusantara berulang kali mencoba melawan, tapi tak ada yang pernah berhasil menandingi kekuatan kolonial Belanda. Perlawanan kecil terus muncul, dan dari situ tumbuh semangat kemerdekaan. Pada tahun 1908, lahirlah organisasi Budi Utomo yang menandai awal kebangkitan nasional dan perjuangan untuk Indonesia yang satu.